Saya Arbay, yang dulu sering bikin video Instagram bareng adiknya. Mungkin sudah lupa. Ada yang bilang lucu, ada yang bilang garing. Hai, apa kabar? Hai, saya Abdal, adiknya Arbay. Awal bikin video umur saya itu 3 tahun, dan sekarang sudah mau naik 10 tahun. Dulu kata orang saya majemut, sekarang amit-amit. Halo guys, saya kangen. Efek corona, lihat sendiri kan. Abdal sekarang jadi gendutan, jadi turun tangga itu harus pegangan. Daripada kakak kurusan ditumpangin oleng. Gimana nggak kurus? Semua makanan kamu makan. Ada ayam 2, sayap sama paha. Terus saya bilang, Dal, sayapnya buat kakak ya. Dia bilang, oke kak, pasti aku sisain. Pas aku cek, yang disisain cuma tulangnya doang. Maaf kak, 1 nggak cukup. Tapi aku janji, dari sekarang sampai malam nanti nggak akan makan lagi. Udah berapa kali makan? 2 kali. Nggak yakin. Lihat aja nanti. Aku bakal diet. Aku akan tunjukkan. Aku bukanlah pembohong. Kalau kamu bukan? Pembohong. Oke, kita lihat nanti. Kenapa tidak upload video lagi? Teman saya juga banyak yang bilang, kenapa nggak upload video lagi? Jadi gini, jarang upload video itu dari akhir tahun 2018, lanjut tahun 2019, dan yang paling parah itu tahun kemarin, tahun 2020, karena Mana sih tahu bikin skrip sendiri? Biasanya kalau lagi buat video itu didikte sama KWE karena belum lancar ngomongnya. Aku juga nggak paham apa yang lagi diomongin. Jadi KWE dulu yang ngomong, baru aku ikutin. Yang edit KWE sendiri, editnya lama banget. tahun 2018, Afdal masuk SD. Dia masuk pagi, pulangnya jam 2 siang. Nah, pas pulang dia tuh udah capek. Biasanya kan kami bikin video tuh jam 4 sampai jam 6 sore karena saya suka cuacanya adem, jadi mood bagus. Dan di situ Afdal sudah tidur. Loh kok gara-gara aku tidur? Biasanya juga aku gedor-gedor pintunya. Kak bikin video, kak bikin video. Terus habis itu dia bilang, besok. Baru besoknya lagi, besok. Terus habis itu Sabtu libur, Minggu juga libur. Jadi gini, aku nggak bisa ngatur waktu dengan baik dari kecil. Jadi dari SD, SMP, SMA, aku sering terlambat datang ke sekolah. Alasannya adalah rumah saya jauh. Jadi disuruh pungut sampah dulu sama guru baru masuk kelas. Jadi alasannya itu, 1, aku nggak bisa ngatur waktu dengan baik. Yang kedua, aku udah mulai banyak pikiran. Semakin kita dewasa, kita semakin memahami masalah sekitar kita. Kalau kita nggak pandai menyikapinya dengan baik, itu akan mengganggu tujuan kita. Kayak saya, ada masalah apapun dalam keluarga, apapun itu, saya ikut kepikiran berhari-hari, padahal saya punya masalah sendiri. Aku nggak bisa nyelesain skrip yang saya tulis. Makanya saya sering ngajak ke Bae pergi camping atau mancing supaya racun-racun dalam pikiran hilang. Terus dia bilang minggu depan. Terus pas minggu depan dia bilang minggu depan lagi. Awal tahun 2019, saya ikut bisnis investasi di tambang batu bara. Buat saya itu nominalnya besar dan beberapa bulan kemudian, boom, gagal. Itu benar-benar menambah kekacauan dalam pikiran, bikin stres pokoknya. Padahal itu duitnya rencananya buat bikin rumah, tapi saya beraniin investasi karena saya pikir kalau misalnya berhasil, saya bisa bikin rumah yang lebih besar. Karena rumah mama sekarang itu kecil, kalau misalnya kita ngumpul semua nggak muat, tapi akhirnya gagal. Rumah asli saya di Lojanan dan di sini masih ngontrak. Ceritanya panjang, mungkin di lain waktu saya akan ceritakan detailnya gimana. Oh iya guys, mama saya juga jualan kopi sama nasi. Jadi kalau lewat boleh mampir. Alamatnya di Kilo 4, pas Simpang 3 di Lojanan. Sebut aja nama aku, nanti dikasih bonus permen. Saya pernah bawa teman ke rumah, pas udah nyampe di depan, kita udah parkir, dia bilang, "Bang, mau ngapain? Mau beli apa?" Karena dia lihat mungkin rumahnya kayu, rumah saya rumah kayu, tapi di depannya itu habis saya renovasi, kasihkan kanopi, jadi enak buat orang ngopi-ngopi. Jadi di situ mama saya jual kopi, jual sembako dan aneka nasi. Jadi gini, kamu boleh bergaya, pakaianmu bermerek, tapi jangan pernah malu punya rumah apapun bentuknya. Kamu harus menghargai rumahmu karena di dalam rumah itu ada harta yang paling berharga. Kemanapun kamu pergi, kamu akan selalu rindu dengan hangatnya rumahmu sendiri. Masakan khas mamamu yang enak, kehangatan minum teh di pagi hari bersama bapakmu, rumah itu yang telah menjagamu, melindungimu dari kecil sampai besar. Wih. Pantes saya gendut kak. Selama corona saya tinggal di rumah mama, makan enak terus. Udah kayak di sini. Kakak masak nasi aja rasanya 3. Maksudnya gimana? Masakan kakak rasanya 3? Yang atas mentah, yang tengah boleh lah, yang bawah gosong. Dal, itu kok sapu gerak-gerak sendiri, Dal? Hah? Ampun kak, maaf. Ketika sudah ada masalah pribadi dan Masalah pribadi, aku tahu. Tahun 2019 itu, Kak Bae punya cewek namanya Tamara. Terus dia marahan, terus putus. Kak Bae pergi ke pantai bersama teman-temannya. Nah, di pantai sana, Kak Bae didatangi preman suruhan mantan. Oh, dramatis sekali kisah cintamu, Romeo.
Jangan percaya Afdal. Afdal itu tukang bohong. Oh, dramatis sekali kisah cintamu, Romeo. Dal, Oh, dramatis sekali kisah cintamu, Romeo. saya masih mencoba bangkit. Mungkin karena saya introvert, jadi tidak punya banyak kenalan. Akhirnya masalah yang sebenarnya kecil, saya rasakan besar. Jadi saya melawan rasa introvert itu, saya mencoba gabung di keramaian, ikut nongkrong, gitaran sampai tengah malam. Tujuannya adalah agar sakit dari bisnis sebelumnya bisa hilang. Kemudian akhir tahun 2019, sekitar bulan Agustus atau September gitu, saya kembali investasi di bisnis kopi. Dan beberapa bulan kemudian, gagal lagi. Kabaya tuh kadang seharian di kamar. Aku bahkan nggak lihat dia udah makan apa belum. Entahlah, lagi tidur atau nangis. Soalnya kadang tiba-tiba putar lagu galau. Bisnis gagal, ditambah kalau lagi sendiri, kenangan buruk datang menghampiri. Seperti bersatu seakan-akan berkata, saya pantas mendapatkan semua ini. Tapi diri masih menuntut membuat bangga orang tua dan menjadi teladan yang baik bagi adik-adik. Di situ saya harus memperbaikinya dari mana. Saya tidak bisa fokus lagi membuat video. Saya kadang ingin membantu semua orang di saat saya bahkan tidak bisa membantu diri saya sendiri. Sabar kok. Tahun 2020, dengan energi terakhir yang masih tersisa, ada beberapa video yang berhasil saya buat, cuman memang sudah hilang arah. Sudah berbeda banget dengan konten-konten saya sebelumnya. Sebenarnya banyak skrip yang saya tulis, ada beberapa yang sudah di-shoot, tapi akhirnya nggak selesai juga. Terakhir bikin video, kami dimarahi orang karena seharusnya stay at home, tapi kami masih bikin video di jalan. Orang itu mau lewat, tiba-tiba mampir marah-marah. Sapam berdatangan, kami ditegur, dan Pak RT juga datang, kami dinasehatin. Lalu saya minta maaf karena memang kami yang salah. Setelah dimarahin orang, kita nggak bikin video lagi. Karena sekolah online, saya pulang ke rumah mama. Di rumah mama aku bantu jualan, cuci piring, masak. Bener nggak nih? Bener lah, aku kan anak rajin, bos. Kapan biasanya kamu tuh mama? Pas metapap. Sudah kuduga. Dengan semua stres yang ada dan COVID yang tiba-tiba datang menyapa, melebur menjadi satu. Saya memutuskan, oke, saya istirahat dulu. Teman-teman bilang, orang-orang akan lupa, nggak apa-apa. Followers akan pergi, nggak apa-apa. Saya takut jika terus lanjut, konten yang saya buat terlalu jauh dari karakter konten saya. Saya ingin mengembalikan diri saya yang dulu, saya ingin mengembalikan semangat saya yang dulu. Makanya di bio Instagram ada tulisan, berdamai dengan diri. Kak, yang cewek itu nggak diceritain. Cewek yang mana? Tahun 2020, Kebaya dekat cewek namanya Putput. Jadi begini awal PDKT-nya. Kebaya dengan dua temannya rencananya pergi makan gorengan. Pas nyampe di warung gorengan, Kebaya bilang, aduh, cas HP-ku ketinggalan. Kebaya balik dan ternyata guys, tidak ngambil cas HP. Kebaya pergi makan berdua dengan cewek itu. Romantis sekali. Sementara teman-temannya di sana cuma makan gorengan. Kejam sekali. Dal, Kejam sekali. jangan percaya Afdal itu tukang bohong. Tanya aja sama dua temannya itu, Wahyu sama Icang. Terus guys, pertengahan 2020, cewek itu nikah dengan cewek lain. Asal kecil. Cewek itu nikah dengan orang lain. Dia dijodohkan. Aduh. Sendaran hati telah hilang. Mawar yang merah telah dipetik orang. Kasihan sekali. Kebaya galau segalau-galaunya. Sampai post di Facebook foto hitam putih. Terus backsoundnya begini guys. Maafkan aku setulus hatimu. Kepergian diriku bukanlah keinginanku. Terima saja dengan pilihan yang lain. Dari orang tuamu. Sekali lagi saya ingatkan, jangan percaya, Afdal itu tukang bohong. Terus teman yang tadi tinggal di gorengan, ingat kan? Datangi Purka baik. Diajaknya ke pantai buat menenangkan diri. Teman yang baik. Saya harus menerima bahwa beginilah perjalanan hidup saya. Belajar untuk tidak membenci hari-hari yang lalu, tetapi saya telaah untuk jadiin pelajaran. Mengerti dan memahami sebenarnya apa yang coba hidup ajarkan kepada saya. Damai ya kak, peace. Bagaimana saya mengobati stres? Saya tidak ke psikiater walaupun seringkali terpikir ke sana. Cara saya adalah mengingat apa yang membuat saya bahagia ketika saya masih kecil. Kemudian saya teringat pas saya kecil, saya tinggal bersama nenek, itu sebelum saya masuk SD. Kami pelihara ribuan ayam kampung. Jadi saya senang sekali menyaksikan dari telur yang kecil berubah menjadi anak ayam yang lucu-lucu. Kami rawat, kami besarkan.
akhirnya kita jual. Oh iya kak, aku ingat pas itu aku naik sepeda di kandang, terus nabrak anak ayam kan. Terus habis itu aku dikejar induknya. Kamu belum lahir. Oh, Jadi dari SD, SMP, SMA, saya itu sudah pelihara ayam sendiri. Nah, itulah kenapa saya sering terlambat datang ke sekolah. Karena tiap pagi saya harus memberi mereka makan, mengganti air minumnya, dan melihat apakah ada yang sakit. Hasilnya lumayan, bisa buat jajan dan beli baju baru. Cuman untuk sekarang nggak mungkin saya pelihara ayam karena tinggal di perumahan, banyak tetangga, bisa-bisa kita di demo. Saya teringat lagi pas saya masih SD, saya ikut kemah, saya beli ikan cupang, terus pelihara di rumah. Kemudian saya dimarahin mama karena memakai toples kue kesayangannya. akhirnya kak Bae merindukan ikan cupang terbaik. Pokoknya super, harganya berjuta-juta. Ada yang dari luar negeri, ada juga yang dari dalam negeri. Ada FFCP. Bukan FFCP, FCCP, Fancy Cooper. Jadi ikan Fancy Cooper itu warnanya merah putih, kepalanya itu botak warna merah dan badannya itu putih Cooper. Itu adalah ikan pertama yang berhasil saya breed. Saya ini penggemar FCCP. FFCP, candy yang banyak warnanya. Terus Avatar Cooper Gold dan Nemo Cooper. Semuanya saya ternak sendiri. Awal ngebreed itu cuma dapat puluhan ekor, akhirnya belajar dan bisa satu kali breed itu dapat 500-an ekor dan aku senang sekali, itu benar-benar mengobati stres saya. Perlahan mood saya membaik, saya tidak lagi banyak tidur. Bahkan saya ingin bangun cepet-cepet karena ingin melihat mereka ngedok. Ngedok itu pas dia buka kupingnya begini, itu flaring dan itu seru banget ngeliat mereka kayak gitu. Awal ngebreed itu pertengahan 2020 sekitar bulan Juli, Agustus. Yang awalnya cuma hobi dan akhirnya ikan saya sekarang udah ribuan. Dan aku udah kewalahan ngerawatnya. Akhirnya kepikiran untuk jual mereka. Mungkin ada yang mau beli. Makanya saya bikin Instagram baru @baleaba. Hari ini tanggal 25 Oktober. Wow. Satu setengah bulan. Ambil cacing darah. Saya sebegini basa-basa guys. Bapak dokter kan? Oh my god, ini cantik banget. Sabar bro. Pantesan habis begini makannya. Sekarang tanggal 3 November. Hasil kita selama 2,5 bulan. Bismillah. Buat teman-teman yang penghobi ikan cupang, jangan lupa follow @baleaba. Kalau udah 30k, kita live lalang. Yeay! Di Baleaba ini saya post ikan-ikan terbaik saya dan saya post keseharian saya mengerawat ikan bareng adik saya Afdal. Buat penggemar ikan cupang silahkan follow, tapi kalau kalian nggak hobi cupang jangan di follow, nanti kaget sama harganya. Baleaba. Alhamdulillah, terima kasih buat ikan cupang karena ikan cupang bagi saya adalah obat anti stres. Akhirnya saya bisa menyelesaikan video ini dan terima kasih buat mama dan bapak saya yang supportnya luar biasa. Saya bersyukur sekali di keadaan saat ini bapak dan mama saya masih ada. Terima kasih untuk pesan-pesannya, nasihat-nasihatnya dan mohon maaf buat mama saya masih sering bikin nangis dengan perjalanan hidup saya. Terima kasih juga buat adik-adik saya, supportnya luar biasa kepada kakaknya yang labil ini. Adik saya ada 4, Amir, Suci, Sahrul, Afdal. Itu berkat mereka semua. Semangat ya kalau bikin videonya. Ya, kita bikin video lagi ya. Terima kasih juga buat keluarga saya, teman-teman saya. Dan spesial terima kasih kepada kamu yang masih setia menonton video ini sampai detik ini. Mood saya sudah kembali, jadi saya akan membuat konten-konten terbaik lainnya. Mohon supportnya lagi kepada kita berdua untuk membangun channel ini. Karena dari tahun-tahun kemarin saya itu bikin target bahwa saya akan mencapai 100k dan ternyata sekarang cuma stuck di 50k. Saya juga minta maaf kalau misalnya dalam konten saya ada sesuatu yang tidak berkenan. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kak, bakso. Dut. Katanya mau di Kak cepat kan, nanti palingnya keburu pergi. Nggak cukup. 5.000 nggak cukup? Harganya 10.000. Sini.